Salam bahasa, bahasa bersatu Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Arfian Agus Prabowo dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Berikut ini surat lamaran pekerjaan yang akan kita identifikasi isi dan sistematikanya. Yuk kita identifikasi. Baiklah, kita mulai identifikasi ya. Sistematika yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Nah, ini contohnya. Tangerang, 22 Juli 2020. Ingat sahabat bahasa, di mana letak penulisan tempat dan tanggal surat ya. Jadi tempat dan tanggal surat terletak di pojok kanan atas ya, diingat. 2. Penulisan nama tempat dan bulan harus diawali dengan huruf kapital. 3. Setelah nama tempat harus terdapat tanda koma. Yang terakhir, setelah selesai menulis tahun jangan diakhiri dengan tanda titik karena itu bukan kalimat. Sistematika yang kedua adalah hal atau perihal dan lampiran. Nah, ini contohnya. Hal titik 2 lamaran pekerjaan. Lampiran titik 2 4 lembar. Ingat, titik 2 ya, tanda titik 2 harus sejajar. Kemudian dalam penulisan hal, sahabat bahasa boleh memilih salah satu kata yaitu kata hal atau perihal. Selain itu, penulisan kata lamaran harus diawali dengan huruf kapital. Sedangkan penulisan kata pekerjaan harus diawali dengan huruf kecil. Kemudian dalam penulisan kata lampiran tidak boleh disingkat seperti lam titik. Selanjutnya, dalam isi lampiran tidak boleh ditulis dengan angka, tetapi harus dengan huruf seperti 4 lembar. Sistematika yang ketiga adalah alamat surat. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisannya? Yang pertama, sebelum YTH tidak boleh ditambahkan kata kepada. Yang kedua, singkatan YTH harus diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, penulisan singkatan PT jangan diakhiri tanda titik. Karena ada singkatan yang harus ada diakhiri tanda titik dan harus tidak diakhiri tanda titik. Yang keempat, penulisan kata jalan tidak boleh disingkat. Nah, apabila ada contoh penulisan alamat surat seperti ini, boleh atau tidak ya? YTH, Bapak HRD PT Panarup Industri. Jelas tidak boleh ya. Kenapa? Karena setelah kata Bapak terdapat jabatan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi kata Bapak harus dihilangkan. Sistematika selanjutnya adalah salam pembuka. Contohnya dengan hormat, koma. Yang perlu diperhatikan, huruf H pada kata hormat tidak boleh menggunakan huruf kapital.
Yang kedua, setelah kata hormat harus ada tanda koma. Sistematika selanjutnya kalimat pembuka dan isi, yaitu kalimat pengajuan atau pernyataan maksud. Yang harus kalian perhatikan, yang pertama, penulisan nama surat kabar harus dicetak miring, yaitu kompas. Kedua, dalam pernyataan maksud harus dibuat dengan santun, seperti terdapat kata perkenankanlah pada kalimat kedua. Ketiga, penulisan kata bapak atau ibu, huruf B pada bapak dan I pada ibu harus menggunakan huruf kapital karena sebagai pengganti nama orang. Sistematika selanjutnya adalah isi, yaitu identitas diri. Pertama, pada penulisan kata nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pendidikan, dan nomor telepon, huruf awal tidak boleh menggunakan huruf kapital, jadi harus kecil ya. Yang kedua, setelah kata tempat terdapat tanda koma dan tidak boleh menggunakan tanda garis miring. 3. Penggunaan titik 2 harus sejajar. Sistematika selanjutnya adalah kualifikasi. Nah, berikut ini contohnya. Apa saja isi dari kualifikasi? Yang pertama adalah pengalaman belajar. Itu terdapat di kalimat pertama. Kemudian pengalaman kerja, ya bisa kalian lihat di kalimat ketiga. Ya, pengalaman kerjanya sebagai staf keuangan. Ya, jangan lupa ditulis tahunnya, ya, tahun kerjanya. Yang terakhir, menceritakan kemampuan kerja yang dimiliki, terdapat pada kalimat kedua. Sistematika selanjutnya adalah lampiran dokumen atau sebagai bahan pertimbangan. Nah, apa saja yang harus sahabat bahasa perhatikan? Yang pertama, penulisan rincian dokumen harus terdapat penomoran seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. 2. Pada perincian frasa atau klausa harus terdapat tanda titik koma. Contohnya seperti surat keterangan kelakuan baik titik koma, daftar riwayat hidup titik koma, dan lain-lain. 3. Di akhir perincian harus terdapat tanda titik. Surat keterangan pengalaman kerja sebanyak 1 lembar titik. Keempat, kata 4 lembar dan 1 lembar harus ditulis menggunakan huruf, tidak boleh menggunakan angka. Sistematika selanjutnya penutup surat. Apa saja sih isi dari penutup surat? Jadi isi penutup surat yang pertama terdapat kalimat penutup seperti pada kalimat ke-1. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Kedua, terdapat kalimat harapan seperti pada kalimat 2.
Saya sangat berharap dapat bergabung di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. 3. Terdapat ucapan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih. Selain itu, yang harus kalian perhatikan dalam penulisan ucapan terima kasih harus menggunakan kata mengucapkan terima kasih. Dan tidak boleh menggunakan kata ucapkan. Sistematika yang terakhir adalah tanda tangan dan nama pelamar. Nah, yang harus sahabat bahasa perhatikan dalam penulisannya yaitu setelah kata hormat saya harus diberi tanda koma ya. Jadi tanda tangan dan nama pelamar ini biasanya letaknya di paling akhir. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan tentang identifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apakah sahabat bahasa sudah paham? Semoga paham ya. Demikian video pembelajaran dari saya. Tunggu video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Salam bahasa. Namo Buddhaya.